Iya Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Ini ya. Iya Bu. Gimana adanya nyaman duduknya nih Pak? Oh udah Bu. Semalam Afifah ya yang nelfon ibu itu. Iya Bu. Oh, sebenarnya ibu ucapkan banyak terima kasih ya kepada Afifah udah mau manggil ibu untuk sesi curhatnya. Kita tadi malam mau curhat ya kan? Iya Bu. Sebelum kita masuk kegiatan kita, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu banyak mengucapkan terima kasih kepada Afifah yang sudah meluangkan waktunya untuk mau bercerita sama Ibu. Nah di sini tadi Afifah bagaimana perjalanan dari rumah ke sini itu pakai apa? Pakai motor dari rumah ke sini. Oh, berarti pakai motor. Iya. Lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana? Nah, tadi Afifah udah kenal sama ibu. Belum Bu. Ibu sedikit mengenalkan diri ya. Perkenalkan nama ibu Umi Malaysia. Ibu biasa dipanggil Welly. Itu apa? Boleh Afifah untuk mengenalkan dirinya? Oke. Perkenalkan nama saya Saya jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh, jurusan pendidikan bahasa Arab. Semester berapa kalau boleh tahu? Baru mahasiswa baru semester 1. Oh, semester 1. Gimana? Udah mulai ujian? Udah Bu, sekarang udah alhamdulillah udah masuk ujian yang ketiga besok keempat. Lancar ujiannya? Alhamdulillah agak sedikit. Semoga dapat hasil yang memuaskan ya Afifah ya. Amin, terima kasih Bu. Nah itu kita udah tahu belum apa itu konseling diri? Belum Bu. Nah sedikit ibu jelaskan ya tentang konseling diri itu. Jadi konseling itu suatu layanan yang ada dalam DK yang dimana diberikan oleh konselor itu atau yaitu ibu sendiri dan diberikan kepada kliennya yaitu Afifah sendiri yang dimana bertujuan untuk mengentaskan atau memandirikan suatu permasalahan yang Afifah alami, yang Afifah rasakan dan juga kita mencari solusinya secara bersama. Nah, di situ pun kita juga bertujuan untuk memandirikan Afifah atau juga mencari jati diri Afifah sendiri dan juga mengembangkan potensi yang Afifah miliki. Nah, sampai di sini apakah Afifah sudah paham? Sudah. Nah, Afifah tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang Afifah rasakan, yang Afifah alami sekarang. Karena cerita itu akan habis di sini saja, tidak akan dibawa keluar. Dan ibu juga minta kepada Afifah untuk terbuka dalam menyampaikan perasaan, permasalahan yang sedang Afifah alami. Dan juga ibu minta kepada Afifah untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kita. Sampai di sini Afifah siap kan untuk melanjuti sesi konseling kita hari ini? Insyaallah siap Bu. Nah, sampai sejauh yang ibu sampaikan tentang pengertian tentang konseling itu, sampai di sini apakah ada yang ingin Afifah tanyakan? Pak mau bertanya Bu, apakah bimbingan konseling itu hanya tentang mengatasi permasalahan dalam diri individu berkaitan dengan perasaan ataupun dengan masalah pribadinya aja? Tidak, itu kita tuh di bimbingan konseling itu bukan hanya tentang masalah pribadi saja, tetapi ada 4 bidang kayak seperti sosial, karir,
pribadi dan juga prestasi akademiknya. Bagaimana Viva, sudah paham? Sudah paham ya. Nah, di sini Viva mau menceritakan tentang apa nih, apa yang sedang Viva rasakan sekarang? Apakah itu harus satu topik saja yang akan diceritakan, apa boleh berbagai 2 atau 3 topik? Boleh. Itu Viva boleh kok menceritakan sekarang perasaan yang mengganggu Viva, permasalahan yang mengganggu keseharian Viva atau mengganggu dalam belajarnya Viva gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi Viva mau menceritakan tentang apa nih? Sebelumnya, Bu, Fa pengen bertanya, Bu. Jikalau orang itu sering mendiamkan mendiamkan apa yang seharusnya diungkapkan, Bu, apakah itu membuat dia semakin tidak mau membuka diri, Bu? Oh iya, itu dong. Kalau misalnya Viva punya suatu masalah, kalau Viva diam-diam kan itu membuat pemikiran Viva itu jadi eh, kayak sebuah membuat Viva stres gitu. Karena harusnya kalau ada suatu permasalahan yang Viva rasakan tuh harus Viva keluarkan, harus Viva sampaikan gitu. Jadi Viva ini nggak ada permasalahan tentang hal tersebut. Iya, Bu. Ibu boleh tahu nggak apa sih penyebabnya, apa sih yang Viva rasakan? Oke, Bu. Jadi saya di sini ingin menceritakan tentang permasalahan yang saya alami, Bu. Yang pertama, saya kan permasalahannya ada pada diri saya sendiri, Bu. Iya. Tentang kepribadian saya. Semulanya saya memang dari dulu, mulai sejak masuk pesantren, Bu, saya sering malu gitu ya, Bu. Jadi karena sering malu, efeknya ke diri kita itu sering malu, sering kayak malu lah, segan lah ke orang lain gitu ya, Bu. Akibatnya kita tuh sering sering apa gitu, kan kita sering malu, Bu. Jadi kita sering tidak mau menampakkan diri kepada orang lain gitu. Jadi lebih memilih untuk diam saja, takut untuk keluar gitu ya, Viva. Takut untuk keluar ya juga, Bu, malas dilihat orang lain, ataupun malas untuk membuka diri kepada orang lain, ataupun malas untuk membuka diri, menunjukkan diri, memberanikan diri ketika di dalam kelas saat proses pembelajaran. Apakah ingin bertanya, tapi kita merasa nggak mau deh, nanti kita dilihat orang lain gitu. Nggak mau deh, nanti kita dipandang lain oleh orang lain gitu. Jadi dimulai dari perasaan yang terlalu malu berlebihan gitu. Oh, berarti Viva itu pemalu ya, tapi pemalunya udah terlalu berlebihan gitu. Nah, di situ apa saja itu penyebabnya, kenapa Viva itu sampai bisa pemalu gitu? Apa yang menyebabkan Viva itu pemalu? Pertama, Bu, mungkin banyak mikir ya, Bu. Banyak memikir kemungkinan besar dampak negatif yang akan alami jika Eva bertindak seperti itu, gitu ya, Bu. Misal kalau mau keluar rumah, Eva malu nanti banyak yang bertanya tentang itu, Bu. Dan malu nanti dipandang remeh sama orang gitu ya, Bu. Malu juga nanti
mungkin kita yang kurang apa ya Bu, kurang bagus di dalam pandangan mereka, malah jadi pemikiran-pemikiran yang aneh ya, negatif gitu. nah yang buruk, misal kayak kita lalu nih Bu, Pak udah pulang sekarang gitu ya Bu, tapi sikapnya yang bertanya pada kita tuh kayak memandang kita tuh remeh, Remeh sebelah mata gitu. sebelah mata. Mungkin kita akan berpikir, oh ini mungkin wajah saya kurang Menarik. ya kurang menarik atau kurang cantik ya Bu. Nggak, akibatnya kita tuh jadi merasa minder, kecewa, dan jikalaupun kita bertemu sama tetangga kita pas dalam perjalanan, kita merasa kayak nggak asik dalam obrolan, dalam menjawab. Setelah itu mending kita nggak usah ngomong panjang tadi gitu kan, kalau ujung-ujungnya kayak aneh ini rasanya gitu. Mungkin permasalahannya sering diletakkan di hati gitu ya Bu. Berarti Viva mengambil apa kata-kata orang tuh langsung masuk ke dalam hati gitu. Lebih kerasa gitu. Iya, kerasa sakitnya gitu. Nah bener, jadi untuk melindungi diri Pak nggak mau keluar rumah lagi, nggak apa-apa yang ingin Pak pengen ya Eva tahan. Misalnya Eva pengen jajan nih, pengen itu nih, tapi malu untuk keluar gitu kan. Bu. Jadi Pak cenderung mengurung diri di dalam rumah, nggak ada pernah keluar, maupun ada keluar rumah di saat keluar di lingkungan halaman rumah aja, ada orang yang lewat, Pak sembunyi masuk ke dalam rumah karena Pak di satu sisi ya nggak mau dilihat orang gitu kan, ya nggak mau berbicara sama orang, kayak aneh aja gitu rasanya kan. Nah dalam itu kayaknya permasalahan yang aku hadapi, kemungkinan kecil kalau di lingkungan rumah. Itu masalah itu tuh udah terjadinya udah sejak kapan? Apakah udah dari dulu, dari SD atau SMA atau pada saat sekarang aja gitu? Kemungkinan memang di saat ya mungkin di saat kematian ayah sih Bu ya. Jadi kayak ya nggak bisa mengontrol diri lagi gitu. Berarti ayah kita meninggal ketika ada umur berapa? Ketika umur udah 16 tahun Bu. 16 tahun. Terus kelas berapa tuh? SMP? Iya Bu, masih SMP. Sebenarnya kan dulu di MT Candung kan 7 tahun Bu, yang seharusnya di satu kelas satuan. Jadi kalau di MT Candung 4 tahun senangnya Bu. Nah jadi akhirnya kelas 3 SMP waktu itu. Tapi sebelum ayah meninggal, sifat-sifat yang pemalu itu udah ada juga Bu, pemalu sama laki-laki. Berarti tapi nggak terlalu seperti yang sekarang gitu. Berarti Viva dulu kan pemalunya yang berlebihan tuh ketika udah ditinggalkan ayah ya? Ya lebih kurang seperti itu Bu, lebih ya keluarga nggak sehangat yang dulu lagi. Ya ibaratnya kita hanya untuk bisa mengontrol kita sendiri di atas kita sendiri gitu. Nggak ada tumpuan, nggak ada kontrol diri di orang lain lagi gitu. Berarti Viva merasa kalau setelah kepergian ayah itu Viva merasa diri aku sendiri, nggak ada lagi yang mengontrol Viva, nggak ada lagi yang mengingatkan Viva gitu Viva? Iya Bu, lebih seperti itu, lebih kalau dulu ada
ayah kayak gitu loh. Oh, jadi kayak orang merasa hangat di keluarga, kita sama-sama ngumpul. Ada yang ya ada yang mendisiplinkan kita gitu ya Bu, meskipun harus kita juga yang harus mandiri gak bergantung kepada orang tua, tapi di sisi lain kehangatan keluarga yang berbeda itu memang terasa berbeda sekali gitu Bu. Apa aja yang Afifah rasakan perbedaannya? Di saat masih ada beliau ya, kehangatan keluarga ini memang terasa saling berhubungan, saling bercanda atau ngobrol bersama gitu ya Bu. Saling kumpul-kumpul maupun saling berbicara sekadar atau bercanda gitu ada, tapi sekarang kayak udah satu sama itu emang berpecah gitu ya Bu. Ini masing-masing, ada yang main keluar, ini masing-masing, meskipun ada juga nenek yang saling bercerita ke kita, tapi kan itu hanya antara dua individu, bukan kumpulan keluarga bersama gitu. Berarti kita dalam itu berapa beradik kakak? 3 orang Bu, 3 orang beradik kakak. Ya 3 orang beradik kakak, 3 bersaudara. Anak yang pertama dan ada 2 adik laki-laki. Berarti itu udah sekolah. Udah yang adik kedua itu umur 16 tahun, seharusnya 1 SMA tapi nganggur 2 tahun jadi masih S2 SMP. Yang ketiga masih umur 13 tahun. Jadi tadi Rifah juga udah menyampaikan ya, kalau penyebab terjadinya Viva itu merasa malu, merasa takut untuk keluar itu semenjak kehilangan ayah ya. Iya Bu, lebih kemungkinan besar. Iya. Jadi itu setelah kehilangan ayah itu apakah peran ibu dalam mengingatkan Afifah itu masih ada? Masih Bu, masih ada mengingatkan sholat ataupun mengingatkan belajar, nasihat ada juga Bu, tapi ya yang namanya ketulusan ya mungkin belum terasa kayak Bu. Ya kita kan kalau misalnya kita terasa pasti asalnya dari hati ya Bu. Kalau misalnya orang memberikan kasih sayang pasti itu akan kerasa kita ke kita gitu Bu. Oh, kita menjadi senang gitu Bu. Tapi yang saya rasakan mungkin belum sesuai, belum kerasa di hati gitu Bu. Ya mungkin ya sekadar hanya sekadar gitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu itu perhatiannya seperti apa yang disampaikan Ibu tuh, kayak gimana cara Ibu Afifah itu dalam mengasih perhatian? Oh misalnya ya istilahnya ngomong dari jauh gitu Bu. Sholat gitu kan, tadi kan Bu, di dalam kamar gitu Bu. Dan terkadang makan oleh makan lama dulu gitu Bu. Walaupun pernah juga ama ke kamar berdiri di depan pintu gitu Bu. Makan lale, jom makan le gitu kata ama Bu. Iya bentar gitu coba Bu. Ya itu aja Bu, atau sholat disuruh dari jauh juga. Ya perhatian ada Bu gitu. Itu kalau gue tahu, kalau jauh maksud Viva itu jauhnya gimana? Atau Ibu tuh misalnya kita di kamar, Ibu di ruang tamu, seperti itu? Benar Bu, lebih kurang di dalam kamar, Amafa di ruang keluarga gitu. Di sininya ruang tamu, di sini ruang keluarga. Beda agak gitu. Berarti Viva pernah nggak memberikan perhatian juga ke Mama?
ya lebih sering kita menyenangkan hati kita, diri kita sendiri sih Bu, karena eh, kan Amafa udah punya suami kan ya Bu. Jadi ya kalau misalnya makan Amafa kan sama suaminya Bu gitu. Jadi kami sendiri-sendiri lagi makan, kami sesuai dengan nafsu nggak makan gitu. Oh ya udahlah males makan gitu. Jadi kalau tentang perhatian drama ada juga sih Bu, tapi kayak males untuk bergerak untuk saya mau ke sini gitu. Tapi nanti kan kalau kita pas perhatian sama saya mau nolongin ama bantu ini, tapi malah kita yang kayak apa ya Bu, misalnya kita ngupas kentang, tapi nanti emang banyak omong yang nggak sesuai dengan hati kita gitu lah Bu. Tapi ada juga Bu yang bantu-bantu, tapi lebih ke ya malas untuk bergerak gitu lah Bu. Ya nggak, ya gitulah Bu. Tapi ada juga sih Bu, mungkin itu kesibukan Pak juga atau yang lainnya. Kalau boleh Bu berikan saran kepada Viva, Ya, Bu. boleh? Boleh Bu. Ibu mau memberikan sedikit saran ya. Menurut Ibu, iya kita sebagai anak tuh pastilah kan mau perhatian dari ibu, gitu, apalagi setelah yang nggak ada itu. Pasti yang kita harapkan tuh kedekatan kita sama ibu gitu, perhatian ibu kita, ibu itu kayak kita gitu. Itu emang harus kita rasakan. Tapi gimana caranya kita mendapatkan itu ya dari kita dulu. Kita yang harus perhatikan ibu gitu. Kayak mungkin kita harus dengerin cerita ibu gitu. Nah dari semua itu ibu nanti bakalan ada dalam hatinya teringat, oh iya ya seharusnya saya juga harus nanyain Afifah setiap harinya gimana hari-harinya Afifah. Nanti ibu tuh keingat sendiri karena perhatian dari Afifah. Nah dari sana tuh Afifah lebih dekat lagi gitu sama ibunya. Bagaimana Afifah? Kalau itu sih pernah Bu, sering jadi pendengar cerita dari Amafa. Begitu pas sebaliknya, Mafa pernah dengar cerita Fa, tapi lebih kemungkinan Fa yang kurang membuka diri gitu Bu. Takut misalnya kita ingin ini tapi apa yang dinasihatin ke ama kita terlalu menasihati kita gitu Bu, bukan melihat dari pandangan yang luas dan yang lain gitu. Berarti Fifah yang kurang membuka diri sama ibu ya? Iya Bu. Itu kenapa Fifah nggak mau membuka diri ke ibu Fifah? Ya pertama kan Fa pernah membuka diri ke ama Bu. Tapi yang Fa dapatkan dari nasihat ama lebih ke bukan dalam membangun emosional kebangkitan hati Pak gitu Bu. Tapi lebih ke nasihat-nasihat yang Fa mending jangan kayak gini gitu, mending jangan kayak gitu, kita tuh harus jadi anak yang itu, harus jadi kayak gitu. Jadi pendapat antara Fifah sama ibu Fifah itu berlawanan gitu. Bener Bu, nggak sesuai pemikirannya gitu. Nggak sesuai dengan apa yang ingin Fa dapatkan gitu nasihatnya. Berarti pernah nggak ibu Fifah minta suatu keinginan ibu tuh yang harus dituruti sama Fifah, sementara Fifah di sana emang bukan keinginan Fifah di sana gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu?
Gimana Bu? Kan tadi kita bilang nih pendapat Afifah sama orang tua itu memang berbeda gitu kan. Misalnya kalau ada suatu keinginan dari orang tua Afifah untuk harus Fifah lakukan, tapi sementara itu enggak yang enggak Fifah sukai gitu. Itu sih ada Bu, Hmm. tapi kan Amafa tidak terlalu memaksakan kehendak beliau, juga mempertanyakan apa yang Fah mau. Meskipun berulang kali beliau bertanya, tapi Fah tetap dengan tekad Fah ingin Fah mau, yaitu yang Fah harus jalani gitu. Dan Fah bilang kalau misalnya Fah tidak mau itu, Fah akan kurang semangat dalam itu dalam mengupayakan pembelajaran itu kata Babu. Dan jadi ama ngerti aja Wah kalau udah dalam bidang itu ya udah terusin aja gitu Bu. Kalau udah minat dalam bidang itu. Oke. Oke, tadi berarti orang tua tidak terlalu memaksakan ya. Tidak. Nah, tadi udah banyak Afifah ceritakan, dapat Ibu simpulkan sedikit banyaknya, yaitu Fifah merasa semenjak kehilangan seorang ayah itu membuat diri Fifah itu merasa takut untuk keluar, takut dilihat sama orang-orang sekitar, dan juga ketika mau keluar Fifah lebih memilih untuk di dalam kamar saja. Dan itu pun walaupun itu terjadinya sebelum ayah meninggal pun udah pemalu juga ya Rifah ya. Udah pemalu juga. Tapi karena kehilangan ayah memang nggak ada lagi kayak pengingat lagi dorongan untuk terbuka lagi memang udah nggak ada ya. Udah Bu, apalagi semenjak Ama menikah Bu. Iya, itu. Dan Viva pun juga merasa diri Viva belum dekat lagi sama ibu gitu. Iya, begitu Viva. Alhamdulillah sih lumayan dekat Bu, karena Fa menjadi pendengar Ama, sering bercanda-canda sama Ama. Cuman ya di pernah juga gue sering makan-makan bersama sama nenek sama Ama. Tapi yang sayangnya ya di adik-adik Bu. Gimana deh? Kayak emang udah gimana ya Bu? Emang udah di luar kayak nggak terkontrol lagi, udah merokok umur 13, udah ya udah merokok, udah nggak ada semangat dalam diri mereka lagi untuk sekolah. Kadang sekolah libur masuk gitu. Itu udah pernah sebelumnya Viva ingatin lagi adiknya gitu. Udah Bu, tapi karena udah capek ya Bu, ya udahlah gitu aja lagi Bu. Dan sebenarnya Fa pengen ada pemikiran kalau misalnya Ama lebih memperhatikan, mempertanyakan anak lagi kan bisa dikontrol itu hatinya gitu Bu. Lebih dimasukin kehangatan keluarganya, kehangatan hubungannya kepada adik-adik gitu Bu. Tapi ya gimana nggak bisa juga kita apain karena Ama juga bekerja Bu. Oh berarti gitu ya Bunda ya. Tapi saran ibu ya, coba Afifah dulu coba untuk terus ingatin adik meskipun banyak penolakan dari adik itu, tapi karena kegigihan Afifah untuk mengingatkan adik itu, insya Allah pasti adiknya bakalan di waktu yang tepat pasti adiknya bakalan sadar, oh betul kok apa yang disampaikan aku gitu. Begitu ya Afifah ya. Tapi lingkungan juga berpengaruh, sangat berpengaruh dalam pribadi dia kan Bu. Jadi nggak bisa kalau meskipun kita dimasukkan, tapi pengaruh lingkungan yang sangat kuat karena mereka berada di lingkungan itu lebih lama daripada di rumah. Karena siang sampai malam dia keluar semua Bu. Cuman untuk istirahat mandi doang di rumah aja Bu. Berarti lebih
sering mainnya di luar daripada di rumah sendiri. Jadi lebih lingkungan dampak tidak terkontrolnya diri itu memang dari lingkungan. Iya, iya sih kalau memang karena itu ya lingkungan yang sangat berpengaruh bagaimana pertemanannya di FIFA itu juga ya. Nah dari seluruh cerita FIFA itu dapat ibu ambil tujuan dari eh, konseling kita hari ini itu ya FIFA itu harus bisa untuk bagaimana caranya untuk bisa lebih membuka diri, lebih tidak pemalu lagi untuk keluar dari rumah gitu. Eh, Kalau dari itu tersebut, apa yang harus Afifah lakukan agar Afifah itu nggak menjadi pemalu lagi gitu? Agar tidak menjadi pemalu lagi ya Bu. Mungkin Fa berusaha untuk lebih percaya diri lagi kepada diri Fa sendiri. Ya mungkin bisa Bu, tapi apa yang harus FIFA lakukan agar FIFA tuh bisa berubah dari diri FIFA yang pemalu menjadi tidak pemalu lagi, mudah bergaul lagi dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga itu apa yang harus FIFA lakukan ya? tahu nggak Bu? Fa punya cerita. Waktu dulu pas Fa kelas 12 dalam sebulan itu Fa benar berubah kepada pribadi yang lain. Seperti Fa dari dulu yang pemalu, introvert, Fa menjadi ekstrovert dan gak ada pemalu lagi sama sekali. Dan semua itu terasa mudah berhubungan sama orang lain, Bu. Kayak seperti senang berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Senang untuk berbicara panjang kali lebar gitu kamu. Kayak emang berbeda sekali dengan pribadi Fah yang sebelum-sebelumnya. Dalam satu bulan tuh Fah benar-benar terbuka gitu loh. Berbicara, bercerita dengan orang lain, pokoknya lebih membuka diri, gak ada pemalunya, gak ada overthinkingnya, gak ada berpikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Tapi semuanya itu memang perlu dengan meningkatkan value diri kita sendiri gitu. Nah, iya betul. Nah, kita bisa lagi mengulang diri kita ke yang sebelumnya. FIFA lebih bisa meningkatkan value diri FIFA gitu. FIFA tuh harus kenal lagi diri FIFA. Kalau FIFA tuh bisa jadi seperti orang lain, bahkan FIFA bisa menjadi diri yang lebih baik dari orang lain. FIFA lebih bisa lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan tetangga gitu. Tapi dari hasil semua itu Bu ada dorongan kuat dari hati Fa karena Fa sebelumnya pernah diremehkan, pernah dipandang sebelah mata. Karena itu Fa ingin mentekadkan diri Fa untuk pengen berubah menjadi pribadi yang nggak bisa diremehkan, nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Itu dorongan semangat dalam diri Fa. Tapi jikalau tidak ada semangat dalam diri Fa, ya sekuat apapun Fa berniat untuk pengen merubah diri Bu, pasti ada juga halangan untuk semangatnya ada yang menurun, males lah, itulah Bu perbedaannya. Jadi kan saya pernah mengalami dulu kalau FIFA tuh lebih bisa extrovert, bisa lebih dekat lagi dengan orang lain. Itu tuh kan dengan cara FIFA memahami diri kan tadi FIFA sampaikan. Nah bisa lagi FIFA ambil lagi cara FIFA yang dulu. Cara itu ya kita dorong dari diri kita dulu, kita semangati diri kita dulu. Kalau kita tuh bisa tampil berbeda, kita tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu. Itu udah suatu hal yang baik, itu suatu hal yang bagus untuk FIFA untuk melakukan merubah diri FIFA lagi gitu. Bagaimana FIFA, bisa kan? Insya Allah bisa Bu. Ya tapi kan ada juga misalnya
halangan dari orang terdekat yang menurunkan semangat kita atau yang membuat kita lebih malas untuk bangkit. Enggak, kita harus buktikan ke orang itu kalau kita tuh bisa bangkit. Nah, dari Fifah buktikan ke orang-orang itu kalau Fifah tuh bisa. Nah, dari orang tuh nanti bakal memikirkan, wah ternyata Fifah tuh pintar, ternyata Fifah tuh bisa yang mengubah dirinya gitu. Kita ke orang tuh nggak perlu kita nampakkan kejelekan kita. Yang kita nampakkan itu gimana caranya kita tuh sukses di depan dia agar dia itu lebih terkejut lagi gitu. Nah dari sana tuh kan kita tuh bisa tuh membuka diri kita, diri kita bisa dekat lagi dengan orang-orang gitu. Nah dari sejauh cerita kita tadi, ibu mau tanya ke Pipah, kapan waktunya Pipah bakal mencoba hal baru lagi agar Pipah tuh bisa membuka diri Pipah menjadi diri yang lebih baik lagi, bisa berkomunikasi dengan masyarakat, tidak menjadi diri yang pemalu lagi. Itu kapan Pipah lakukan? Insya Allah kita berusaha untuk memanfaatkan waktu luang libur 2 bulan itu untuk memperbaiki diri lebih baik lagi Bu ke depannya dan merubah ekspektasi yang mungkin kurang membangkitkan diri dan harus kita musnahkan gitu Bu. Ya, itu bagus banget Afifah. Ibu sangat mendukung. Afifah tuh keren kalau Afifah tuh bisa. Nah, di sini karena diantar dengan waktu gitu, kapan waktu Fifah lagi bisa untuk konseling lagi sama ibu? Insya Allah Bu, jika Ibu bersedia untuk mendengarkan Pak, Insya Allah ada juga yang bisa untuk mengungkapkan perasaan. Kira-kira itu waktunya kapan? Tanggalnya berapa? Bulan berapa? Seminggu lagi boleh Bu. Nanti kabarin aja ibu di WA-nya ya. Baik Bu. Oke, dari tadi ya udah nggak terasa waktu, udah lama juga kita bercerita. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Viva udah percaya untuk bercerita sama ibu gitu. Nah dari tadi kan ibu mau tahu nih komitmen yang ada di dalam diri Viva itu untuk menjadi diri yang lebih baik itu apa komitmen Afifah? Komitmen Viva Bu, pokoknya tetaplah menjadi diri sendiri, pribadi yang memang tekadnya kuat untuk bisa menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi ke depannya tanpa mengubah jati diri kita sendiri gitu Bu. Dan apapun yang halangan dan rintangannya tetap fokus pada diri kita sendiri. Bagus banget Afifah, semangat ya. Nah, ibu mau minta kepada Viva untuk memberikan kesan dan pesannya terhadap konseling kita hari ini itu apa? Oh baik Bu, sebelumnya terima kasih banyak Bu telah mendengarkan curhatan antara personal ini Bu. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan. Kedepannya bimbingan konseling ini tetap lebih sukses lagi ke depannya, dan selalu melihat membimbing anak-anak atau siswa yang lebih membutuhkan kepada perhatian lebih gitu Bu. Dan kesannya alhamdulillah bimbingan konseling ini lebih membantu kita kepada membimbing jati diri yang sebenarnya, dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjalani kehidupan yang sukses, yang
bagus gitu. Oke, terima kasih banyak ya Afifah ya. Ya, Karena udah tidak terasa lagi waktunya udah hampir habis atau mau udah lama gitu. Ibu tutup sesi konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Viva. Iya Bu, sama-sama Ibu. Makasih udah bimbingannya Bu. Iya, sama-sama.